Wati menuntun Mira masuk ke kamarnya. Ia meminta cucunya untuk berbaring dan mematuhi nasihat dokter untuk bed rest sampai kondisinya benar-benar pulih. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga masih lemah. Sementara itu, Aska berbincang dengan Arham dan Arif di ruang tamu. Ringo ikut menemani. Hari ini ia berikan waktu sepenuhnya untuk Aska sebelum sahabatnya ini kembali ke Bandung. Mas Aska, saya nggak melarang Mas Aska untuk menjenguk Mira. Tapi karena belum menikah, ada batasannya. Saya nggak mengizinkan Mas Aska untuk keseringan menjenguk Mira. Kalaupun mengunjungi Mira, harus didampingi mahramnya Mira. Ya, intinya harus ada pihak ketiga yang mendampingi. Mas Aska juga jangan keseringan komunikasi sama Mira via handphone. Sebenarnya aturan untuk santri ketat di sini. Gak boleh berkomunikasi dengan non-mahram di telepon kecuali ada urusan penting. Itu juga harus ada pihak ketiga yang mendampingi. Bahkan mereka baru pegang ponsel setiap weekend saja. Itu juga diawasi. Hanya boleh komunikasi dengan orang tua atau keluarga. Karena Mira di sini petugas dapur, memang diizinkan untuk memegang ponsel. Tapi bukan berarti kalian bebas komunikasi. Upayakan saat menelpon pun ada pihak ketiga yang mendampingi. Selama menunggu bayi lahir, kalian bisa terus belajar berbenah. Menikah pun butuh ilmu. Terang Arif. Aska mengangguk. Meski ia ingin memboyong Mira secepatnya ke Bandung, tapi ia hargai keputusan Mira untuk tinggal di pondok sampai bayi mereka lahir. Ia hargai keinginan Mira untuk belajar agama lebih dalam. Ia pun harus kembali ke Bandung karena harus mengurus pekerjaannya. Bahkan ia juga belum mengenalkan Mira pada orang tuanya. Ia berniat untuk mengenalkan Mira dan berterus terang tentang kondisi Mira pada orang tuanya. Ia ingin meminta restu pada orang tuanya. Terima kasih banyak, Pak, sudah menerima Mira di sini. Saya titip Mira di sini. Setelah bayi kami lahir, saya akan menikahinya dan menjemputnya. Balas Aska tenang. Arif menyunggingkan senyum. Selanjutnya Aska meminta izin untuk menemui Mira terlebih dahulu sebelum pamit kembali ke hotel. Ia berjalan menuju kamar Mira. Ada Wati yang tengah menemani Mira berbincang. Aska duduk di sebelah ranjang dan menatap Mira lembut. Kerinduan pada wanita itu masih menggebu-gebu. Tapi ia harus belajar menahan diri karena status yang belum menikah. Melihat Mira yang sekarang, ia pun berpikir untuk memantaskan diri untuk Mira. Ia akan belajar memperbaiki diri. Mira balas menatap Aska dengan sorot lembutnya. Ia menunduk kembali karena tersadar ia belum berhak menatap laki-laki itu lekat-lekat. Meski rasa rindu itu masih membumbung, Aska mengulas senyum, menyadari bahwa ia telah menemukan seseorang yang menjadi alasannya untuk berjuang lebih, seseorang yang memotivasinya untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang menyadarkannya bahwa sudah cukup kehidupan lamanya yang diisi kemaksiatan dan hura-hura tak jelas. Ketika ia melirik perut Mira yang tertutup kerudung, ia tersenyum. Bukan lagi satu orang yang akan ia perjuangkan, tapi dua orang, Mira dan calon anaknya. Ada seseorang lagi yang menjadi kekuatannya untuk menyudahi semua kegilaannya. Ia akan menjadi seorang ayah. Ia tak mau anaknya kelak mencontoh kebiasaan buruknya yang suka minum, have fun di nightclub. Seorang pendosa sekalipun tak ingin darah dagingnya mengikuti jejaknya. Aku akan pulang ke Bandung. Masih banyak kerjaan yang harus aku selesaikan. Kamu baik-baik di sini ya. Jaga kesehatan. Jaga kandunganmu. Jangan sampai kecapean. Makan yang bergizi, tidur yang cukup. Kalau ada apa-apa hubungin aku. Mira mengangguk dan tersenyum tipis. Ada rasa bahagia dan tersanjung diberi perhatian yang begitu besar oleh Aska. Jika saja tak ingat akan statusnya yang belum halal, ingin rasanya ia merajuk manja pada laki-laki itu. Menyandarkan kepala di bahunya, menceritakan susah payahnya menghadapi morning sickness, meminta Aska untuk tak pergi. Namun ia tak mau memberatkan langkah pria itu untuk kembali ke Bandung. Ia tak ingin membuat Aska khawatir. Ia hanya perlu bersabar hingga waktu itu tiba. Nomor rekeningmu masih yang lama kan? Tanya Aska dengan tatapan yang masih setajam elang. Mira mengernyitkan dahi. Iya. Kenapa? Aku akan transfer nanti. Gunakan untuk kebutuhanmu dan bayi kita. Mira segera menggeleng. Gak, Aska. Jangan transfer apapun. Kamu belum wajib untuk menafkahiku. Aku gak akan mengambil uangmu. Aku masih punya tabungan.
dan di sini aku sudah tercukupi kebutuhannya. Mira tak enak hati merepotkan Aska, meski ia tahu itu cara Aska bertanggung jawab padanya dan bayinya. Aku ingin bertanggung jawab padamu dan bayi kita, Mir. Jangan halangi aku. Kamu butuh uang periksa, beli makanan bergizi, buah, susu kalau perlu, kebutuhan kamu yang lain. Dan setiap kali jadwal periksa, ingatkan aku seminggu sebelumnya, biar aku bisa mengatur jadwalku dan menemani kamu periksa. Mira speechless. Ia terharu melihat sosok Aska yang begitu dewasa. Aura seorang ayah terlihat begitu jelas. Aska mengeluarkan satu kartu dari dompetnya, dan kertas nota super kecil yang selalu ia bawa dalam dompetnya. Ia meminjam pulpen pada Mira. Wati membantu mengambilkan satu pulpen. Aska menuliskan sesuatu. Setelah itu ia memberikan kartu ATM dan secari kertas pada Mira. Ini ATM, aku tuliskan PIN-nya di kertas ini. Jika kamu butuh sesuatu, ambil saja. Kamu bilang gak ingin ditransfer. Ya udah, aku kasih satu ATM buat kamu. Lagi-lagi Mira membeku. Hingga akhirnya ia berusaha menyerahkan ATM itu lagi pada Aska. Jangan begini Aska, aku kembalikan ATM ini. Aska meraih ATM-nya lalu ia berikan pada Wati. Nek, saya minta tolong pegang ATM ini. Ambil saja jika Mira atau nenek butuh sesuatu. Wati terbengong-bengong dan menerima kartu itu begitu saja. Mira beranjak dan ia jadi serba salah. Aska mendekat pada wanita itu. Ia menundukkan badannya, lalu mencium perut Mira yang belum begitu membuncit. Baik-baik di sini ya, Dek. Baik-baik sama Mama. Papa ke Bandung dulu. Nanti kalau udah jadwal periksa, Papa temenin kamu ke rumah sakit. Mata Mira berkaca melihat pemandangan di hadapannya. Ia tak percaya Aska menerima kehadiran janin itu dengan begitu mudah. Awalnya ia tak yakin Aska akan bertanggung jawab. Wati tersenyum melihat kasih sayang Aska yang tercurah begitu tulus. Selanjutnya, Aska menatap Mira lembut. Berat untuknya pergi begitu saja tanpa mengecup kening wanita itu. Ia tahu, Mira tak akan mau disentuh apalagi dicium. Mbah Wati, suara lantang memanggil wanita lanjut usia yang tengah berada di kamar bersama Mira dan Aska. Wati keluar dari kamar. Kesempatan itu tak disia-siakan Aska. Ia mendorong tubuh Mira pelan hingga menghimpit dinding. Tanpa Mira antisipasi, Aska melumat bibir Ranum itu begitu rakus hingga tak memberi celah untuk Mira menghindar. Mira yang awalnya menolak, terhanyut dalam ciuman Aska. Sejujurnya ia pun merindukan momen intim bersama laki-laki itu. Ia sadar benar, butuh usaha lebih untuk istiqomah dan ia masih rapuh. Ia tahu berciuman dengan Aska adalah dosa yang terbungkus begitu manis. Namun ia seperti kehilangan kendali kala Aska menjejakkan cumbuan yang begitu dalam dan memabukkan. Keduanya melepas ciuman itu setelah cukup puas mengecap rasa manis. Mungkin cukup puas untuk sementara, karena Aska akui, sejatinya ia tak pernah puas dan ingin mengulangnya lagi dan lagi. Ini gak boleh, bisik Mira pelan. Aku tahu, ini yang terakhir sebelum kita menikah. Besok-besok aku gak akan mengulangi lagi. Aku kangen banget sama kamu. Aska mengusap pipi Mira lembut dengan jarak antara keduanya yang begitu dekat. Sudah, jangan lama-lama. Ini di pondok, gak enak kalau ada yang melihat. Meski sebenarnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Mira mengurai senyum manisnya. Aska membalas senyum itu. Jauh di lubuk hatinya, Mira ingin lebih lama bersama Aska. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Janji ya, jaga diri kamu baik-baik. Jaga bayi kita baik-baik. Jangan pingsan-pingsan lagi. Mira mengangguk masih dengan senyum manisnya. Ketika Aska benar-benar berlalu dari hadapannya, sebagian hatinya seolah ikut terbawa langkah yang menjauh. Ada kekosongan yang mendominasi. Cinta pada laki-laki itu masihlah utuh dan ia akan menjaganya. Sepulang dari Purwokerto, tiada hari bagi Aska tanpa menghubungi Mira untuk menanyakan kabarnya. Meski ia menggunakan cara menghubungi Wati karena ia takut pondok akan melarangnya jika menghubungi Mira setiap hari. Dia tak akan tenang sebelum mendengar suara Mira atau minimal menyapa di WhatsApp. Mira membatasi diri untuk tidak terlalu sering berbincang dengan Aska meski hanya lewat chat. Wanita itu ingin fokus belajar agama dan juga fokus pada kehamilannya. Setiap menjelang tidur, laki-laki itu selalu menyempatkan mengirim pesan WhatsApp untuk Mira. Sehat selalu ya sayang.
Jaga diri baik-baik. Kangen banget sama kalian. Anak papa lagi apa di perut? Kangen gak sama papa? Gak sabar ingin nganter kamu periksa. Tidur yang nyenyak ya sayang. Istirahat yang cukup. I love you. Bagaimana Mira tidak baper dan senyum-senyum tak jelas diberi perhatian melimpah dari Aska meski terbentang jarak. Ia selalu mengingatkan Aska untuk ingat batasan, juga mengingatkan untuk menjaga ibadahnya. Aska merasa inilah waktu terbaik di sepanjang hidupnya, di mana ia terketuk untuk memperbaiki ibadahnya yang sebelumnya kacau. Ia tak mau menjadi ayah yang buruk untuk anaknya kelak. Laki-laki itu terkadang membelikan Mira baju muslimah satu set dengan kerudungnya, lalu dikirimkan ke Purwokerto melalui ekspedisi pengiriman barang. Bahkan ketika jalan-jalan ke mall untuk sekedar refreshing, lalu melihat sepatu bayi lucu, ia tak segan untuk membelinya dan menyimpan di apartemen. Aska rasa, sudah saatnya ia menceritakan semua pada orang tuanya tentang rencananya menikahi Mira. Ia melaju menuju rumah orang tuanya sepulang dari kantor. Setiba di sana, ia disambut hangat oleh papa dan mamanya. Sang mama membuatkan minuman kesukaan anaknya, coklat panas. Tumben nih kamu ke rumah malam-malam. Weni tersenyum menatap putranya. Ia sadar, aura Aska terlihat lebih cerah. Ia rasa ini waktu yang tepat untuk membicarakan hal yang sangat penting dengan putranya karena suasana sang putra pastilah sedang baik. Terlihat jelas dari wajah cerianya. Iya mah, besok Aska mesti berangkat pagi ke kantor. Banyak agenda yang mesti dikerjakan. Jadi Aska nyempetin kesini sekarang. Kebetulan banget, Mama sama Papa ingin membicarakan sesuatu. Weni tersenyum melirik sang suami. Aska menyipitkan matanya. Bicara apa, Mah? Weni menyikut pelan lengan sang suami sebagai kode agar suaminya yang bicara. Gini Aska, Mama dan Papa berencana menjodohkan kamu dengan Irene, anak rekan bisnis Papa. Senyum mengembang di wajah Hermawan. Senyum-senyum bahagia terpancar dari wajah Weni dan Hermawan, berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Aska. Ia begitu terkejut dan kabar ini seperti pukulan telak untuknya, bagai disambar halilintar. Ia tak akan pernah menyetujui perjodohan itu. Tak akan pernah. Hanya satu wanita yang ia harapkan menjadi pendamping hidupnya. Seorang wanita yang saat ini mengandung anaknya. Seorang wanita yang begitu ia cintai, dan tak pernah terbesit di pikirannya untuk meninggalkan wanita itu. Dan ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk menolak permintaan orang tuanya.